Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat semua dimanapun mendengar tayangan ini, semoga diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kali ini kajian kita lagi lanjut ke sifat selanjutnya dalam kajian terkait i'tiqad kita, keyakinan kita dalam ilmu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini masuk kepada sifat basar. Bagaimana pengertian sifat basar? Basar artinya melihat, maha melihat. Kalau tadi kemarin kita bahas sifat wujud sampai ke hayat dan juga terus sampai ke sifat sama, sekarang sifat basar, arti basar melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal basaru wa huwa sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala tata'allaqu bi kulli mawjudin ala ma huwa bihi ta'alluqa ghairi ta'alluqil ilmi was sam'i. Adapun bermula maksud atau definisi daripada sifat basar, melihatnya Allah itu, maka dianya itu satu sifat yang memang konkret, artinya nyata, ada, jelas itu, dan qadim, tidak berawal sifat itu, memang ada, qaim, lagi berdiri sifat tersebut bizatihi ta'ala, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat basar itu kita i'tiqadkan, kita tahu, kita harus yakin bahwa memang zat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada berawal, tiada berakhir, itu memiliki sifat penglihatan juga yang tidak pernah diciptakan oleh siapa. Sifat basar atau sifat melihatnya Allah itu juga tidak berawal dan tidak berakhir sebagaimana zatnya Allah ta'ala, karena sifat basar itu berdiri pada zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kekal, tidak ada yang menciptakannya, memang ada. Kemudian fungsi daripada sifat itu, fungsi daripada sifat basar apa? Yaitu sifat yang tata'allaqu bi kulli mawjudin ala ma huwa bi ta'alluqa ghairi ta'alluqil ilmi. Sifat itu adalah terkait atau berhubungan sifat itu dengan segala yang mawjud. Mawjud artinya yang ada, segala yang ada. Sama dengan sifat sama. Sifat sama itu pendengaran itu sama dengan sifat penglihatan. Dia kaitannya berhubungan dengan barang yang ada. Segala apa yang ada, segala yang sudah diciptakan oleh Allah, baik di alam dunia maupun di alam akhirat, di alam surga, di seluruh alam, itu Allah mendengar dan Allah melihat. Allah mendengar suaranya, Allah melihat yang bersuara tersebut. Nah, penglihatan Allah Ta'ala itu melalui jalan alama huwa bihi, berarti ke atas jalan barang yang dianya tersebut, bihi dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala itu mendengar barang yang ada tersebut, segala barang itu ada pada penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ada, apapun yang mewujud di dunia ini atau di alam manapun, Allah melihat. Jadi penglihatan Allah itu tidak hanya kepada barang yang di dekat, tetapi kepada barang yang di jauh manapun, tersembunyi pun Allah lihat. Barang yang tersembunyi daripada makhluk Allah melihat. Nah. Kemudian maha mendengar dan melihatnya Allah begini. Itu satu penting. Kalau kita melihat, penglihatan kita hanya melihat bentuk barang tersebut. Melihat. Kita melihat jisim, melihat barang-barang sesuatu yang berbentuk benda, apa gas, cair, itu kita melihat. Kalau penglihatan Allah bukan seperti itu saja. Allah melihat suara daripada zat itu dilihat oleh Allah. Kalau kita melihat orang yang bersuara, kita melihat makhluk yang bersuara. Makhluk yang bersuara itu kita lihat. Suaranya kita dengar. Manusia kita dengar, kita lihat.
Suara manusia kita dengar. Binatang atau hewan yang lain kita bisa melihat ketika tampak di depan kita. Ketika dia bersuara kita dengar. Bagi Allah, apapun bentuk yang ada, makhluk apapun yang sudah diciptakan itu, baik manusia ataupun hewan, itu jelas dilihat, dan suara daripada makhluk itu dilihat oleh Allah. Kalau kita tidak bisa melihat suara, kita hanya bisa melihat benda, hanya bisa melihat bentuk sesuatu, tapi suara sesuatu tidak bisa kita lihat. Bagi Allah bukan hanya melihat bentuk sesuatu, melihat suara sesuatu itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apalagi kalau cuma suara-suara benda mati, ibaratnya zikirnya batu segala macam. Kalau ibaratnya zikirnya batu, itu ada berzikir itu. Nah, suara daripada batu itu dilihat oleh Allah, bukan didengar saja, itu didengar suaranya dan dilihat oleh Allah suaranya. Nah, begitu juga. Kalau kita ini, suara kita didengar oleh Allah, dilihat juga oleh Allah. Nah, ini ada yang suaranya tidak kedengaran, itu dilihat dan didengar oleh Allah. Itulah maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat sama dan basar itu dua sifat yang sama kedudukannya, kaitannya adalah kepada segala yang mewujud. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar segala yang telah diciptakannya, baik alam surga, alam akhirat, alam dunia, alam di langit, segala macam itu Allah melihat dan Allah dengar. Jadi segala sesuatu Allah lihat dan Allah dengar. Sekali lagi, Allah itu melihat segala apa yang ada ini, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Orang baik Allah lihat, obrolannya Allah lihat, Allah dengar. Orang jahat Allah lihat. Segala niat kita pun, niat manusia pun dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bahwa Allah Maha melihat itu sama dengan dalil sifat sama tadi, yaitu dalil daripada wasaf adalah wa huwas samiul basir, sama dalilnya. Banyak juga keterangan-keterangan itu yang menerangkan tentang terkait dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an banyak. Innahu huwas samiul basir, banyak juga itu. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Itu wajib diiktikadkan bahwasanya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Sekarang kita bikin sebuah pengasah otak. Allah itu memiliki sifat sama dan basar, artinya memiliki sifat penglihatan dan pendengaran. Sedangkan kaitan hubungan pendengaran dan penglihatan itu kepada barang yang ada, dibilang Allah melihat barang yang ada, Allah mendengar segala barang yang ada. Karena sifat Allah itu ada. Sifat Allah itu fungsinya melihatnya itu kepada barang yang ada, mendengarnya kepada barang yang ada. Sekarang pertanyaannya, sebelum segala sesuatu ini yang didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah ini belum ada, bagaimana? Sebelum ciptaan ini ada, sebelum maujudah ini ada, sebelum apa yang ada ini ada, belum diciptakan. Surga belum ada, neraka belum ada, langit, bumi, malaikat, manusia, semua ciptaan ini belum ada. Ketika itu Allah memiliki sifat pendengaran dan penglihatan. Apa yang didengar dan apa yang dilihat. Nah, kan begitu. Sedangkan Allah ketika itu memiliki sifat penglihatan dan pendengaran. Nah, jadi artinya kalau terpikir di benak kita, kalau Allah itu memiliki sifat penglihatan, pendengaran dan kaitannya kepada barang yang ada, sebelum barang yang ada itu apa yang dia dengar, bagaimana cara takluknya? Nah, itu di dalam kajian sifat 20 di dalam kitab-kitab ini. Kalau di dalam kitab Dusuki dijelaskan itu takluk itu ada berapa macam. Nah, untuk sekarang ini kita bahas, namanya disebut itu takluk suluhi qadim. Jadi sama bahasa itu ada yang namanya takluk suluhi qadim. Artinya suluhi artinya sesuatu yang pantas, tidak mustahil, atau sesuatu yang patut, wajar. Nah, qadim itu adalah sebelum ada segala sesuatu. Artinya sebelum ada segala sesuatu, sebelum ada ciptaannya, Allah memang soal mendengar atau melihat sesuatu itu adalah hal yang wajar, tidak mustahil.
Nah, walaupun belum ada segala sesuatu itu, tetapi Allah itu melihat sesuatu itu. Istilah melihat sesuatu itu, Allah itu adalah sesuatu yang logis, tidak mustahil. Kalau dibilang Allah itu maha melihat, belum ada yang mau dilihat, tapi Allah itu dikatakan melihat sesuatu. Soal melihat sesuatu itu adalah bukan barang yang mustahil, tapi barang yang wajar. Disebut dengan patut pada azali, patut sebelum ada sesuatu Allah itu melihat. Nah, itu begitu. Jadi pengertian ta'alluq suluhi qadim itu artinya, maknanya patut Allah itu melihat dan mendengar segala sesuatu sebelum ada segala sesuatu. Artinya, andai ketika itu diciptakan, andai ketika itu diwujudkan sesuatu itu, maka Allah melihat barang itu tidak mustahil. Kenapa? Karena memang Allah memiliki sifat pendengaran dan penglihatan sebelum ada yang mau dilihat. Nah, sebelum ada yang mau dilihat, maka ketika Allah melihat sesuatu ketika diciptakan, tidak menjadi keheranan seperti itu. Nah, contohnya saya bikin contohnya seperti apa namanya, manusia, orang yang buta itu melihat. Kalau dibilang orang buta melihat, itu apa namanya? Orang buta bisa melihat. Secara logika masuk akal, orang buta bisa melihat. Nah, artinya manusia itu sebenarnya bisa melihat, cuma karena dia lagi buta, orang itu bisa melihat karena dia lagi buta. Nah, jadi karena dia lagi buta, maka ketika itu dia belum melihat. Tapi soal dia melihat itu bukan masuk akal, karena dia ketika dibilang orang buta, artinya namanya orang pasti punya mata. Jadi kalau dibilang orang itu melihat, itu masuk akal. Cuma karena dia lagi buta, sebenarnya dia tidak melihat. Cuma karena dia buta, maka dia belum melihat. Jadi bisa bilang lazim orang buta melihat, wajar saja orang buta melihat. Artinya karena namanya orang pasti melihat walaupun lagi buta. Coba kalau dibilang rumah bisa melihat, itu tidak ada hubungan. Atau kayu bisa melihat, tidak ada hubungan, tidak masuk akal itu dibilang kayu bisa melihat. Karena apa? Kayu tidak punya mata, tidak punya sifat mata, tidak punya sifat penglihatan. Rumah tidak punya sifat penglihatan. Kalau dibilang rumah buta, itu tidak masuk akal. Nah, rumah buta itu tidak masuk akal. Kalau dibilang orang buta, masuk akal, berarti orang itu sebenarnya bisa melihat, ada sifat penglihatan. Orang buta. Kalau rumah buta, Anda bisa melihat, itu tidak masuk akal. Seperti itulah. Nah, ini kajian seperti itu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu memiliki sifat sama, Allah itu memiliki sifat pendengaran, memiliki sifat penglihatan, maka namanya soal melihat sesuatu itu adalah hal yang jaiz, hal yang patut, hal yang wajar, disebut dengan suluhi qadim. Soal mendengar sesuatu itu adalah hal yang patut, hal yang wajar, disebut dengan suluhi qadim. Jadi secara pelajaran kita harus tahu sifat sama dan basar Allah, artinya pendengaran dan penglihatan Allah, ketika kita hubungkan dengan sesuatu yang belum ada, waktu itu disebutkan dengan ta'alluq suluhi qadim. Nah, jadi pendengaran Allah dan penglihatan Allah sebelum ada sesuatu yang dilihatnya, sebelum ada sesuatu yang ada ini, itu disebut dengan ta'alluqnya suluhi qadim. Jadi ta'alluq sama basar itu ada dua. Satu ta'alluq sama basar itu sama, yaitu ta'alluq kepada segala yang ada. Nah, sama basar itu ta'alluq kepada segala yang ada. Sebelum ada segala sesuatu disebut dengan ta'alluq suluhi qadim. Artinya patut pada waktu itu, wajar pada waktu belum ada sesuatu itu, Allah itu melihat, maha melihat dan maha mendengar, karena punya sifat penglihatan, punya sifat pendengaran. Andai ada yang dilihat, tidak mustahil. Begitulah. Wallahu a'lam bishawab.